Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan secara khusus membahas materi persiapan ujian akhir sekolah untuk kita yang akan dilaksanakan beberapa minggu yang akan datang. Sebelum kita mengikuti ujian akhir sekolah, tentunya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan materi-materi. Dan materi yang akan diambil adalah materi dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Hari ini kita akan secara khusus membahas materi yang diambil dari kelas 4 dan kelas 5. Nah, ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kisah penciptaan, sebagaimana yang kita pernah pelajari di kelas 4. Yang kedua, tentang 10 perintah Allah, materi yang kita pelajari di kelas 4 juga. Dan yang ketiga, bakat dan kemampuan. Ini adalah materi yang kita pernah pelajari di kelas 4. Dan yang keempat adalah kisah Daud yang kita pelajari di kelas 5. 4 pokok bahasan ini yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Kita mencoba mereview kembali materi-materi yang pernah kita pelajari di kelas 4 dan juga kelas 5. Semoga ingatan teman-teman masih kuat sehingga familiar dengan materi-materi yang akan dijelaskan nanti. Kita mulai dari yang pertama. Kisah penciptaan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kisah penciptaan itu dimuat dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki, Adam dan Hawa. Adam yang diciptakan dari debu tanah dan juga Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah menciptakan keduanya untuk saling melengkapi. Sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa Allah menciptakan keduanya, dalam hal ini Adam dan Hawa, agar mereka bisa hidup saling melengkapi, saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan. Tidak ada yang lebih besar di antara mereka, semuanya sama. Lalu, Allah memberi kuasa kepada manusia pertama untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan lainnya. Karena manusia adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang istimewa, sehingga ia diberikan kepercayaan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan ciptaan lainnya. Manusia pun boleh mengelola ciptaan lainnya, namun tetap menjaga keutuhannya. Bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupannya sehari-hari, tetapi diminta untuk tetap menjaga seluruh keutuhannya. Kita pun bisa menunjukkan sikap-sikap itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara kita yang sangat sederhana. Bagaimana kita menjaga keutuhan ciptaan Tuhan? Misalnya, membuang sampah pada tempatnya atau melakukan reboisasi setelah kita menebang pohon, dan tidak membuang racun di laut atau di sungai, karena itu akan bisa merusak populasi seperti ikan, seperti udang, dan lain sebagainya yang ada di laut dan juga di sungai. Jadi kita tidak boleh membuang atau memasukkan racun ke air sungai ataupun ke laut. Ini demi menjaga keutuhan ciptaan. Lalu yang kedua, 10 perintah Allah. Pasti kita masih ingat ada 10 perintah Allah. Nah, nanti akan dicoba lagi. Kira-kira teman-teman masih ingat atau sudah lupa atau mungkin ingat sebagian isi dari 10 perintah Allah. Sebenarnya ada apa sih 10 perintah Allah? Allah memberikan 10 perintah Allah, tujuannya untuk apa kepada bangsa Israel? Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, agar bangsa Israel tidak melakukan penyembahan berhala. Jadi pada saat itu sedikit-sedikit bangsa Israel berpaling dari Allah. Mereka menyembah dewa lain. Makanya Allah membuat perjanjian dengan cara memberikan 10 perintah Allah. Kedua, agar bangsa Israel tetap setia kepada Allah. Dan yang ketiga, agar bangsa Israel hidup rukun, tertib, dan taat aturan. 10 perintah Allah ini seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk bangsa Israel. Dan ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan seperti itu seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh peraturan. Kita bisa menemukan peraturan di sekolah, di masyarakat, dan juga di gereja. Contoh di sekolah, kita tidak boleh mencontek, tidak boleh merendahkan agama atau budaya lain,
Tidak boleh menggunakan gadget pada saat pelajaran. Itu contoh peraturan yang ada di sekolah. Di masyarakat misalnya, menjaga ketertiban umum, tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat, tidak boleh menebang pohon secara liar, tidak boleh menerobos lampu merah, dan tidak boleh merokok di fasilitas umum seperti di rumah sakit, stasiun, di bandara, dan juga di tempat-tempat lainnya. Di gereja misalnya, kita tidak boleh menciptakan keributan saat beribadah atau menggunakan HP atau mengambil perlengkapan misa yang ada di gereja seperti puji syukur ataupun kitab suci. Itu adalah contoh-contoh peraturan di sekolah, masyarakat, dan gereja. Tentu aturan-aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Sekali lagi, peraturan dibuat untuk apa? Yang pertama, menciptakan ketertiban umum agar kita saling menghormati, menciptakan kehidupan yang damai dan tentram, menghindari perasaan dikucilkan atau diabaikan, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai, membentuk rasa persatuan dan rasa memiliki satu sama lain. Dan yang terakhir, menghindari berbagai macam perpecahan akibat keinginan untuk menguasai. Kalau tidak ada peraturan, maka ada kecenderungan untuk menguasai sesama. Seperti para koruptor, kalau tidak ada aturan yang mengatur bahwa ada orang yang korupsi akan dihukum, pasti semakin banyak koruptor yang ada di negeri ini. Maka diperlukan sebuah aturan agar orang tahu diri dan tahan diri, mana yang menjadi miliknya dan mana yang bukan menjadi miliknya. Ketiga, bakat dan kemampuan. Setiap manusia mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat beragam. Bakat dan kemampuan akan mencapai hasil yang maksimal apabila dikembangkan dengan baik, dengan cara berlatih secara serius dan teratur. Selanjutnya, karena bakat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, maka dari itu alangkah baiknya kita gunakan untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Contoh bakat misalnya, menyanyi menjadi penyanyi hebat seperti Agnes Monica atau seperti penyanyi lainnya ya, Afgan misalnya, atau Judika, atau siapa saja yang menjadi artis favorit teman-teman semua. Nah, berikutnya menjadi pemain sepak bola yang hebat seperti Cristiano Ronaldo, atau menjadi pemain gitar yang hebat. Teman-teman, mereka yang ada dalam gambar ini menjadi terkenal, menjadi hebat melalui perjuangan, melalui usaha yang sangat luar biasa. Mereka latih terus-menerus tanpa henti. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang Daud. Teman-teman masih ingat kan cerita Daud? Ini gambar peristiwa apa kira-kira ini? Tentu peristiwa Daud dan Goliat, pertempuran Daud dan Goliat. Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Ia menjadi raja menggantikan Saul. Raja Daud berhasil mengalahkan Goliat dalam pertempuran melawan bangsa Filistin. Dosa Daud. Ini adalah gambar di mana Nabi Nathan menegur Daud akibat perbuatannya yang tidak baik, yaitu mengambil Batseba menjadi istrinya. Ia memerintahkan Uria, suami sah Batseba, untuk pergi berperang dan berada barisan paling depan. Bayangkan, niatnya agar Uria mati di medan perang sehingga ia bisa mengambil Batseba menjadi istrinya. Ini adalah perbuatan Daud yang sangat keji, sangat kejam, membuat Allah marah. Ini adalah dosa yang dilakukan Daud. Bahkan dia mendapat teguran dari Nabi Nathan. Baik teman-teman, itulah sedikit rangkuman singkat tentang 4 materi pembelajaran kita hari ini. Harapannya teman-teman dengan mempelajari materi ini semakin membuka wawasan, membuka ingatan teman-teman akan materi-materi yang sudah dijelaskan pada kelas 4 dan juga kelas 5. Selamat belajar dan juga selamat mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir sekolah nanti.